warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdatu Maulaya STR Stad. Pada video kali ini saya akan membahas tentang upaya membangun budaya core values ASN berakhlak dalam menjalankan tugas saya sebagai statistisi ahli pertama di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong. Yuk kita simak bersama. Seperti yang kita ketahui bersama, berakhlak merupakan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut akan saya coba jelaskan contoh penerapannya beserta potensi penghambat dan cara mengatasinya. Berorientasi pelayanan. Contoh penerapannya ialah dengan melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di sini kami melaksanakan pembinaan intensif terkait proses bisnis statistik terhadap perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Tabalong. Misal di Dinas Perkebunan dan Peternakan seperti gambar di samping. Adapun potensi penghambatnya ialah kurangnya pemahaman dan antusias dari SKPD karena pelayanan atau pembinaan dari kami dirasa kurang penting dan menambah-nambah pekerjaan. Adapun cara mengatasinya ialah diperlukan pendekatan dan komunikasi yang baik dalam menjelaskan maksud dan tujuan pembinaan statistik sektoral sehingga SKPD dapat lebih paham dan mudah menerimanya. Akuntabel. Penerapannya dapat melalui melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegrasi. Contohnya sebagai statistisi, saya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas data statistik sektoral. Selain itu, saya juga harus menerapkan disiplin yang tinggi, misal seperti datang dan menghadiri rapat dengan tepat waktu. Adapun potensi penghambatnya itu adalah dalam pelaksanaan penjamin kualitas data seringkali ditemui kesulitan dalam implementasikannya, apalagi dalam hal memberikan pemahaman kepada SKPD lainnya. Selain itu, budaya tepat waktu masih sukar diterapkan. Bisa jadi ketika mulai rapat atau saat mengakhirinya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Cara mengatasinya adalah karena saya yakin dalam penerapan core values berakhlak ini harus dimulai dalam diri, termasuk nilai akuntabel ini, maka harus ada kesadaran dalam diri saya untuk selalu bertanggung jawab dan disiplin terhadap pekerjaan. Selanjutnya barulah menerapkannya dalam lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ialah kompeten. Dalam penerapannya ialah terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Perkembangan zaman tidak menjadi alasan untuk menjadi tertinggal, justru melalui itulah kita harus manfaatkan segala kecanggihan dengan terus meningkatkan kompetensi diri. Bisa mengikuti pelatihan, diklat, maupun sharing ilmu pengetahuan dengan rekan kerja. Adapun potensi penghambatnya adalah rasa malas dalam diri untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, adanya rasa nyaman di zona nyaman yang telah ada sehingga tidak mau mencoba hal baru. Cara mengatasinya adalah menumbuhkan keinginan dalam diri untuk terus belajar dan mengembangkan diri serta menyadari bahwa tidak selamanya berada di zona nyaman adalah hal yang terbaik. Kadangkala kita harus berani mencoba hal baru dan membuka diri terhadap berbagai tantangan zaman. Harmonis. Penerapannya ialah dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja diperlukan sikap peduli dan menghargai antar sesama tanpa membedakan apapun latar belakangnya. Hal ini dilakukan untuk upaya membangun lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat terbentuk komunikasi yang harmonis saat bekerja. Adapun potensi penghambatnya ialah karena karakter masing-masing orang itu dapat berbeda dan juga susah dimengerti sehingga membuat hubungan yang harmonis itu susah untuk terjalin. Cara mengatasinya adalah pentingnya memahami rekan kerja terlebih dahulu dan melakukan pendekatan dengan cara yang halus agar hubungan yang harmonis bisa tercapai. Praktiknya misal dengan bersikap selalu ramah, meskipun tanggapan awal dari rekan kerja itu kayak cuek, tapi bisa jadi lama-kelamaan akan baik juga. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah loyal. Loyal dapat diterapkan dalam perilaku menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Jangan sampai melakukan perilaku yang dapat mencoreng nama baik instansi. Adapun potensi penghambatnya adalah adanya sikap mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap aturan di tempat kerja. Cara mengatasinya ialah melakukan penguatan budaya berorganisasi, seperti mengintegrasikan nilai berakhlak dalam misi, visi, dan regulasi organisasi. Namun hal ini juga bisa dilakukan dari dalam diri sendiri, misal dengan mencontohkan mengikuti apel secara rutin, menaati peraturan, seperti datang tepat waktu dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya adalah adaptif, yakni perkembangan zaman yang semakin pesat membawa kita sebagai ASN untuk senantiasa terus berinovasi. Selain inovasi dalam bentuk alat canggih, inovasi dapat dimulai dari dalam diri, yakni seperti cepat beradaptasi pada lingkungan, terus mengembangkan ide kreatif dan bersikap proaktif. Namun ada pula potensi penghambatnya, yakni seringkali inovasi dan ide kreatif itu belum dapat disalurkan karena belum adanya wadah untuk mengembangkannya, bisa karena terhalang oleh dana maupun pengadaannya. Cara mengatasinya adalah mengadakan pelatihan dan pengembangan ide kreatif tersebut agar dapat direalisasikan. Selain itu, menyediakan media dan wadah untuk menyalurkan inovasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif dapat diterapkan dengan membangun kerjasama yang sinergis antar pemangku kepentingan. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan pendapat antar anggota, terbuka atas kritik dan saran, serta mengarahkan kepada tujuan bersama. Adapun potensi penghambatnya adalah kurangnya partisipasi yang aktif antar anggota. Misal ketika rapat tidak semuanya menyampaikan dan didengarkan pendapatnya. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif juga dapat menjadi penghambat terbangunnya kolaborasi yang sinergis. Cara mengatasinya adalah menghargai dan mendengarkan saat orang lain menyampaikan materi maupun pendapatnya, lalu mencoba membangun komunikasi yang efektif dan mudah dipahami oleh semua pihak. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Semoga kita bisa menerapkan core values berakhlak dalam kehidupan sehari-hari.